Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya, Putri Oktaviani. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim kondisi ekonomi Indonesia dalam situasi relatif baik dengan laju inflasi terendah di dunia. Hal tersebut disampaikan Menkyu di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 10 Desember 2024. Meskipun kondisi Indonesia relatif dalam situasi yang baik, pertumbuhan ekonomi adalah sekitar 5% semenjak tahun 2022 hingga 2024. Dan kita juga melihat laju inflasi yang terakhir angka 1,55 juga merupakan laju inflasi yang terendah di dunia. Kita lihat dari sisi sumbangannya, terutama untuk volatile food, juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Ini menggambarkan upaya kita untuk menstabilkan dan menjaga tingkat harga pangan pada tingkat yang terjangkau oleh masyarakat telah mampu dilakukan. Sebelumnya, Saudara, Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan dan energi jadi kunci pengendalian inflasi. Presiden optimis pada kinerja pengendalian inflasi yang hingga saat ini bisa ditekan di bawah 3%. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Kementerian Dalam Negeri Senin 9 Desember 2024. Dalam rakor ini, Presiden meminta mekanisme koordinasi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk memantau dan mengendalikan inflasi dilanjutkan. Pangan, swasembada energi, kunci pengendalian inflasi. Terobosan semacam ini juga sesuatu yang sangat bermanfaat. Inflasi terkendali, kita jaga terus, ya. Tapi kuncinya nanti adalah produksi. Ya. Saya optimis, jadi kita buktikan bahwa kalau kita tanggap dan kita mendekati masalah dengan tanggung jawab, saya kira kita bisa atasi. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat inflasi secara tahunan pada bulan November 2024 sebesar 1,55%. Laju inflasi ini jadi yang terendah selama 1 tahun sejak November 2023 dan bahkan dalam 3 tahun terakhir. Secara bulanan, Indonesia sudah berhasil membalikkan 5 bulan deflasi berturut, tetapi secara tahunan tren inflasi terus melandai. Inflasi rendah November masih dalam batas aman dari sasaran Bank Indonesia, yaitu 2,5% plus minus 1%. Saudara, tren inflasi yang melandai bahkan terendah 3 tahun terakhir. Indeks keyakinan konsumen mulai bergeliat. Apakah sudah tepat PPN naik jadi 12%? Sudah bergabung ekonom Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti. Selamat pagi, Prof. Telisa. Selamat pagi. Ya, Prof, ini agak panjang karena memberi konteks. 2024 Indonesia bergulat dengan deflasi 5 bulan berturut. Meskipun akhirnya berhasil inflasi lagi secara bulanan, tapi secara tahunan inflasi kita ini terus melandai, bahkan hampir mendekati batas bawah Bank Indonesia yaitu 1,5%. Nah, pertanyaannya, apakah inflasi yang terkendali itu atau masyarakat kita ini nggak punya uang untuk dikuatkan oleh fenomena makan tabungan? Ya, jadi memang ada fenomena yang terkait dengan deflasi itu. Di satu sisi memang keberhasilan mengendalikan volatile food. Jadi kan namanya inflasi pasti ada dari dua sisi ya, sisi demand atau sisi supply, dan keduanya bekerja. Nah, dari sisi supply-nya cukup terjaga karena pemerintah juga mengutamakan kan swasembada energi, pangan, dan lain sebagainya. TPI, TPID, tim pengendali inflasi juga diperkuat sampai level daerah, itu sudah berhasil. Namun, on the other hand, itu juga ada perlambatan daya beli dari masyarakat. Sepertinya masyarakat menahan belanja, karena kan kita tahu sebelum IKK naik bulan November, bulan-bulan sebelumnya kan 3 bulan itu IKK agak declining kan. Jadi di situ terlihat belanja itu turun. Dari indeks penjualan retail pun kan terlihat di situ ada penurunan. Nah, jadi
masyarakat tuh menahan belanja sehingga dari sisi demand side itu juga berkurang agregat demand. Nah, kalau agregat demand berkurang ya harga-harga jadi lebih terkendali seperti itu. Jadi memang ada dari penurunan demand tapi dari satu sisi ada pengendalian dari sisi supply-nya yang cukup berhasil juga gitu. Jadi ada keberhasilan tapi ada yang harus kita waspadai juga dari sisi ya pelemahan permintaan dari konsumennya itu seperti itu. Karena kan ini fenomena-fenomenanya di kuartal 3 ini sudah selesai semua ya. Apa tuh namanya pemilu, terus kemudian juga Lebaran, Ramadan itu kan udah selesai tuh sessionnya bansos di awal-awal yang cukup menggelontornya cukup besar. Nah itu sekarang apa nih fenomen apa event-eventnya itu loh. Jadi eventnya sudah hampir selesai sehingga di situ ketika event udah nggak ada ya masyarakat tuh mengurangi konsumsinya seperti itu. Oke. Jadi kayak dua sisi mata uang yang tadi bisa digarisbawahi soal bagaimana sebetulnya ya supply-nya terjaga, tapi di satu sisi ada pelambatan karena masyarakat nahan belanja nih. Prof, inflasinya rendah. Kemudian tadi juga sempat dimention soal tingkat keyakinan konsumen. Ini kan tingkat keyakinan konsumennya naik. Nah, apakah ini lumrah dalam hitungan makroekonomi? Ya, dalam ekonomi semua bisa aja anomali-anomali yang ada, pola-pola hubungan itu bisa berubah. Yang tadinya korelasinya positif bisa jadi negatif, bisa jadi tidak berkorelasi. Jadi tergantung dinamikanya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kalau dari sisi demand kan ketika melemah ya harga tuh. Nah ini mungkin sudah mulai rebound karena kan gini kalau indeks keyakinan konsumen itu kan ada ekspektasi ke depan juga tadi seperti IEK indeks ekspektasi ke depan. Nah ke depannya itu masyarakat sudah mulai rebound. Jadi selama ini menahan belanja. Jadi kan kalau kayak musim ada musim kering nanti ada musim hujan. Nah, sekarang menahan belanja mungkin sudah apa ya ada apalagi akhir tahun udah mau momentum Natal dan tahun baru dan sebagainya. Nah, masyarakat mulai akan belanja lagi. Nah, jadi makanya IKK tuh mulai naik. Jadi rebound. Nah, kita lihat nanti mungkin tercermin di inflasi juga yang akan sedikit naik. Nah, di November kemarin masih turun karena masih mencerminkan yang kemarin. Nah, sekarang ke depan itu masyarakat sudah mulai optimis kembali di akhir tahun ini perusahaan-perusahaan misalkan sudah banyak yang mengucurkan bonus-bonus akhir tahun seperti itu. Jadi dan nanti THR juga sebentar lagi akan cair untuk yang akan merayakan Nataru. Nah, itu mungkin memberikan optimisme kepada konsumen. Jadi kalau saya melihat ini wajar saja ada proses seasonal di mana di situ ada rebound dan setelah low base effect. Jadi setelah kemarin rendah-rendah terus, nah sekarang udah mulai turning point untuk naik seperti itu. Nah, mungkin nanti inflasi di Desember bisa agak naik sedikit. Gitu sih prediksinya ya kalau secara teori. Oke, berarti artinya Prof penegasan tren optimisme ini karena adanya faktor musiman itu tadi. Betul, akhir tahun. Dan kemudian mungkin juga ada faktor transisi kepemimpinan ya. Di dalam ini kan kepemimpinan baru sudah mulai berjalan, disebutkan bahwa akan membuat program-program ke depan seperti MBG, makan bergizi gratis, kemudian program-program untuk memberikan stimulus gitu kan. Nah, itu mungkin memberikan harapan baru, optimisme baru kepada konsumen setelah 3 bulan ini sangat rendah seperti itu. Jadi ya harapannya akan ada program-program baru, investasi baru, penyerapan lapangan kerja baru. Nah, disitulah masalah. Dan terutama ya kalau kita lihat yang naik banget tuh yang di atas 5 juta. Jadi kalau saya melihat ini yang di korporasi juga karena tadi di korporasi sendiri kinerja sudah mulai akan direkap di akhir tahun dan tadi ada ya beberapa perusahaan yang sudah menyalurkan bonus akhir tahunnya, THR-nya dan sebagainya. Jadi itu sangat mempengaruhi proses rebound tadi gitu. Ditambah optimisme terkait pemerintahan baru yang akan membuat program-program baru bagi masyarakat seperti itu. Oke, ada optimisme karenanya musiman. Kalau kita lihat kan sekarang juga kayaknya nih akhir tahun nih. Nah, Prof Menkyu mengklaim bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja. Meskipun kalau kita ingat aksi menolak PPN 12% ini meluas, nyatanya amanat undang-undang ini terus berjalan. Sudah tepat belum PPN 12% ini selektif bagi barang mewah? Ya, tentunya itu sudah mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Awalnya kan ingin PPN secara keseluruhan ya. Nah, namun akhirnya lebih selektif ke barang mewah dulu, ditunda dulu mungkin untuk yang lainnya karena banyak masukan sekali dari para ekonom, mantan pejabat pemerintah juga. Karena kondisi masyarakat sekarang yang tadi ya daya beli sedang melemah itu sehingga kalau menurut saya sih ini kan gini ya, kalau dalam pengambilan kebijakan kita tuh mau first best. Tapi sometimes kita nggak bisa ngambil yang first best. First best itu kita maunya pendapatan kita itu meningkat dari sisi APBN aman, tapi masyarakat juga nggak meningkat beban hidupnya gitu. Tapi kan sometimes ini nggak bisa semuanya gitu. Nah makanya mana yang list combination, apa kombinasi terbaik yang optimum meskipun itu mungkin bukan first best. Sometimes kita memilih second best. Jadi kalau saya menilai pemilihan PPNBM ini adalah second best. First bestnya ya masyarakat nggak pengen semua tarif naik tentunya. Namun untuk menyelamatkan kondisi fiskal on the other hand, di mana kita juga tetap perlu berjalan program-program yang sudah dicanangkan dan dengan kondisi harga komoditas sedang melambat ya kita harus mengandalkan kepada pajak kita gitu. Nah
pajak yang mana nih yang bisa dinaikkan gitu. Nah, ada beberapa pajak, misalkan PPh badan, PPh perorangan, PPN. Nah, mungkin PPN ini memang secara teori dan historis itu memang cukup bisa meningkatkan penerimaan pemerintah. Kalau kita lihat historis 2022, 2021 ketika naik dari 10 ke 11, peningkatan PPN cukup signifikan, 40-50% growth-nya. Nah, itu mungkin pemerintah melihat story itu sehingga dan PPN itu memang lebih mudah secara administratif untuk dikenakan dibandingkan dengan PPh perorangan, misalkan yang lebih complicated secara administratif. Sehingga itulah yang dipilih oleh pemerintah. Nah, cuman supaya nggak hurt semua pihak ya, jadi karena kan sifat regresif dari PPN itu kan mau kaya miskin semua kena. Nah, itu makanya untuk mengurangi dampak regresivitas itu, nah dikenakanlah PPN yang BM gitu, yang barang mewah sehingga karena apa? Kelas menengah atas dianggap memiliki resiliensi yang lebih kuat. Mereka punya tabungan yang masih lebih kuat, mereka masih punya source of income yang lebih aman dan seterusnya sehingga ya itu dianggap akan lebih ini. Meskipun tentu ada dampaknya nanti ke industri otomotif, misalkan ke industri perhiasan, industri-industri yang dikenakan. Tapi itu setidaknya lebih tidak semasif spillover kalau PPN-nya itu kepada semua produk yang masyarakat miskin juga terkena di situ. Nah, itu menurut saya itu sudah second best. Jadi kita cuma dalam kondisi sekarang mungkin belum bisa mengambil yang first best. So, menurut saya itulah pilihannya. Itu sudah mendengarkan juga aspirasi dari masyarakat seperti itu. Oke, kalau ini dianggap jadi yang paling baik untuk menengah atas. Nah, tadi Prof. Talisa sempat mention soal otomotif. Nah, seberapa besar sih Prof sebetulnya kalau pengenaan pajak selektif bagi barang mewah ini ke industri otomotif nantinya? Ya, ini kan saya juga lagi masih mempelajari ya terus terang dari sisi produk-produk otomotif mana yang akan dikenakan. Kalau tidak salah kan yang CC tertentu ya, maksudnya yang tentu tidak kalau mobil ya harapannya sih misalkan mobil-mobil LCGC tidak masuk ya tentunya dalam kategori barang mewah. Nah, biasanya yang di atas 2000 cc atau di atas 3000 cc. Nah, itu kan juga tidak banyak ya yang ini maksudnya dari sisi produksi ataupun dari produsen tentu ada ini ya untuk kategori tapi tadi elastisitas dari masyarakat sendiri untuk kelas menengah atas itu mereka masih punya kemampuan lah untuk menyerap itu. Jadi karena mereka kan masih punya saving yang tinggi, sisa pendapatan yang tinggi gitu ya. Jadi mereka masih bisa tidak terlalu turun demand-nya kan yang dikhawatirkan tuh kalau misalkan ini meskipun barang-barang mewah ya, permintaan terhadap barang mewah itu juga mengalami penurunan. Nah, importir produsen yang terlibat di barang mewah itu mungkin akan mengurangi dari sisi lapangan kerjanya dan tapi itu kan kecil ya karena tadi tidak besar gitu dan kemampuan menyerap shock dari menengah atas itu cenderung lebih baik daripada menengah bawah. Nah, tadi efeknya mungkin ada tapi lebih kecil gitu dibandingkan kepada semua barang karena kan ini seperti pesawat jet gitu-gitu ya kapal pesiar gitu-gitu kan mungkin backward dan forward linkage-nya ke ekonomi tidak sebesar kalau produk itu adalah produk-produk yang dinikmati oleh kelas menengah bawah seperti itu akan ada efeknya sedikit tapi itu minimal lebih terisolasi lah apa ya lebih minim atau lebih moderat impact-nya walaupun ada tadi misalkan ke industri otomotif dan lain sebagainya tapi otomotif tapi kan otomotif yang kelas menengah atas yang akan terkena seperti itu yaitu makanya definisi dari barang mewahnya ini mungkin perlu disampaikan kepada masyarakat sehingga di situ tidak ada kekhawatiran bahwa ini akan spillover-nya akan besar seperti itu. Oke, kita tentunya masih menunggu bagaimana definisi barang mewahnya tadi. Menarik Prof. Talisa soal bagaimana kelas menengah atas nih dianggap masih punya kemampuan. Nah, sebetulnya kalau dianggap seperti itu cukup signifikankah atau seberapa signifikan sebetulnya daya beli dari kelas menengah atas ini untuk konsumsi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi? Ya, jadi kalau kita lihat perbedaan kalau dalam teori angle curve ya, kalau kelas menengah bawah itu kan banyak mengkonsumsi barang-barang kebutuhan pokok ataupun sekunder. Sedangkan kalau menengah atas, mereka pokoknya semakin sedikit porsinya, lebih banyak sekunder dan tersiernya. Nah, sekunder dan tersier itu disinyalir banyak juga impor dan banyak juga dilakukan di luar negeri. Jadi misalkan kelas menengah atas, ya kalau kelas menengah bawah misalkan tas-tasnya banyak produk branded lokal, misalkan seperti itu. Nah, kalau menengah atas kan biasanya branded yang itu barang impor ya sehingga tentunya kalau itu barang impor justru malah bagus ya di satu sisi mengurangi impor begitu loh dan kemudian kelas menengah atas tuh banyak juga ya terutama yang atas misalkan banyak melakukan konsumsinya itu di luar negeri ya misalkan kayak jalan-jalan berwisata ya walaupun tidak semua tapi kan kebanyakan polanya itu banyak menghabiskan di luar gitu kan nah ketika itu di luar kan memberikan impactnya ke masyarakat luar ya jadi itu tidak akan terlalu berdampak ketika mereka misalkan mengurangi gitu ya ini ya itu kan ada PPN impor juga. Nah, paling di PPN impor yang akan
mengalami pengurangan kalau mereka mengurangi pembelian terhadap barang-barang produk impor. Jadi ya itu tadi again efeknya itu lebih ini karena ya itu tadi polanya. Dan kemudian kontribusi ke PDB ya itu tadi kalau masyarakat menengah bawah banyak konsumsinya itu memang yang diproduksi di domestik gitu. Sedangkan masyarakat menengah atas banyak mereka memproduksi barang-barang yang diimpor. Nah, ya walaupun tidak semua ini cuma generalisasi saja ya. Jadi pola yang umumnya gitu. Nah, itu kan otomatis ke PDB tidak malah akan memberikan pengaruh yang baik kalau misalkan impor bisa berkurang gitu kan. Sedangkan kalau menengah bawah itu mereka share konsumsi untuk produk pokok atau produk-produk primernya itu besar dan itu yang besar juga share-nya di dalam perekonomian kita kan industri manufaktur, pertanian, pertambangan itu yang utama ya sebagai primary sector dan secondary tadi itu utama yang dikonsumsi oleh masyarakat menengah bawah. Nah, kalau itu terkena PPN kan itu ya akan dampaknya besar. Nah, kalau yang menengah atas kan banyak kan tadi jasa, tersier, produk-produk impor sehingga backward dan forward linkage ke perekonomian domestiknya relatif akan lebih terbatas seperti itu. Jadi dan share-nya itu biasanya itu tadi ya, kalau masyarakat atas itu kan bukan cuma consumption, mereka banyak saving dan investment. Jadi banyak melakukan saving. Nah, dan menaruh di produk-produk atau aset. Nah, kalau di kelas menengah bawah itu 90% atau 80% itu consumption, 20% saving. Nah, jadi sebetulnya dan dari sisi jumlah mereka lebih banyak sehingga tadi efeknya itu lebih besar gitu yang menengah bawah dikhawatirkan penurunan terhadap konsumsi rumah tangga domestik seperti itu. Jadi Oke. itu kalau dikatakan lebih besar kemungkinan sebetulnya secara size dan secara teori tadi yang menengah bawah itu lebih besar sebetulnya kontribusinya terutama karena kepada produk-produk domestik. Oke, ada pos-pos yang kontributif tentunya yang bisa diambil oleh pemerintah. Prof, kita kembali ke kenaikan PPN 12% yang akan berlaku Januari 2025. Kalau kita hitung dari hari ini, artinya kan sekitar 2 mingguan lagi lah ya untuk ini diterapkan. Bisakah kenaikan PPN ini diterima oleh masyarakat? Cukupkah sosialisasi yang dilakukan kurang dari sebulan atau hanya hitungan hari ini? Di tengah kita juga tahu banyak protes yang muncul di masyarakat dengan kenaikan PPN 12% ini. Ya, menurut saya mungkin perlu ada masa transisi ya, mungkin ya. Jadi untuk masyarakat juga efek negatifnya ini bisa kita redam. Makanya peran media juga dalam mensosialisasikan sebenarnya seperti apa ya harapannya nanti dari pejabat pemerintah bisa lebih declare lagi jelas sehingga bahwa ini yang terkena ya hanya lebih masif dan itu memang pilihan yang second best sehingga kita bersama-sama karena kan pajak ini untuk bangsa juga, untuk kepentingan pembangunan juga. Nah, tentu masyarakat menengah atas yang masih memiliki ruang, saya rasa mereka seharusnya bisa menerima ya, karena kan ini kita juga bentuk kontribusi kita kepada pembangunan seperti itu. Dan dengan kondisi ya mereka masih kemungkinan masih memiliki tabungan dan masih memiliki daya ini ya daya resiliensi yang masih cukup baik gitu. Nah itu sih. Jadi kalau saya sih menyarankan apakah dimungkinkan ya ada masa transisi terlebih dahulu untuk sosialisasi. Tapi jika pun tidak 2 minggu ya. Ya kalau itu memang ini ya, maksudnya harus diambil ya, ya apa boleh buat gitu ya. Tapi tadi ya bisa dengan gencar lah. Sekarang kan media sosial begitu masif ya. Jadi artinya bisa memanfaatkan semua kanal untuk mensosialisasikan ini bahwa seperti apa sih hitungannya, impactnya seperti apa. Bahwa dan ini nanti akan digunakan. Yang terpenting itu juga masyarakat pemerintah itu menyampaikan bahwa pajak ini nanti akhirnya kembali ke masyarakat lagi dan bagaimana pemerintah meningkatkan tata kelolanya dari penggunaan pajak itu secara lebih akuntabel untuk kepentingan masyarakat juga. Jadi misalkan, oh akan ada program-program untuk masyarakat, beasiswa jadi semakin banyak untuk masyarakat juga yang itu mungkin bisa dinikmati oleh menengah juga. Terus kemudian program-program apa yang kemudian bermanfaat nanti ya misalkan untuk mendorong lapangan kerja, meningkatkan skill, sehingga masyarakat juga bukan cuman bebannya yang ditingkatkan, tapi benefitnya sebagai warga negara apa nih dengan nanti meningkatnya penerimaan perpajakan ini seperti itu. Itu juga mungkin supaya tadi masyarakat bisa lebih menerima program ini dan ikut mensukseskan karena ya itu tadi kita sebagai satu perahu yang sama ingin mencapai tujuan Indonesia yang lebih baik. Jadi untuk kemakmuran bersama seperti itu. Jadi bukan dalam kerangka hanya memajaki saja, tapi bahwa pajak ini adalah untuk kepentingan masyarakat juga nantinya. Oke, berarti artinya catatannya ada sebetulnya perlu ada transisi nih Prof. Kalau misalnya kita mengingatkan ini juga amanat undang-undang nih, waktu pelaksanaannya kalau Januari, di awal Januari 2025 itu apakah benar-benar harus notok di 1 Januari atau sebetulnya perlu ada catatan-catatan nih buat pemerintah, apa yang perlu diperhatikan supaya jangan sampai PPN 12% ini bisa memberatkan masyarakat, perlu ada apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Prof? Ya pastinya tadi regulasi ya, jadi regulasi yang tepat dan waktu yang tepat tadi ya, itu tadi masyarakat habis merayakan tahun baru, besoknya harga semua naik gitu misalkan. Nah itu yang harus dijaga ya, jadi artinya bahwa ini jangan sampai menimbulkan ekspektasi inflasi yang
yang nggak kena PPNBM pun ikut naik. Nah, itu yang kita khawatirkan sih. Jadi harus dijaga tuh ekspektasi inflasi masyarakatnya. Itu yang harus dijaga. Jadi agar jangan sampai barang-barang yang tidak kena pun jadi kena. Karena kan sebelumnya udah ada isu-isu akan naik kan. Karena gitu biasanya produsen itu kalau udah ada expected inflation ini naik, mereka menaikkan. Padahal yang kena cuman yang barang mewah aja. Nah, itu yang harus dijaga oleh pemerintah. Pemerintah harus memastikan juga, misalkan sidak ke pasar-pasar bahwa yang lain nggak ikut naik karena suka ada efek ikutan. Nah, itu yang pertama. Jadi harus dipastikan pengawasan di pasar tentang harga-harga seperti apa. Kemudian yang kedua itu masa transisi apabila dimungkinkan secara regulasi ya. Maksudnya kan tadi ditanya ya Pak Erlangga apakah PP, apakah PMK dan sebagainya, apakah betul-betul 1 Januari atau boleh ada semacam proses transisi mengingat ini tadi karena ada sesuatu yang masyarakat perlu disiapkan dan seterusnya gitu. Nah, itu apakah dimungkinkan secara regulasi? Tentunya kan nanti dengan legislatif ya, apakah nanti ada apa proses transisi atau memang harus tanggal 1 ya. Mungkin secara hukumnya itu kan ada harus dari pakar-pakar hukum ya, apakah dimungkinkan seperti itu. Tapi apabila tidak dimungkinkan ya dalam 2 minggu ini mau nggak mau harus segera disosialisasikan tadi pengawasannya, kemudian sosialisasinya itu perlu terus didorong supaya tadi tidak menimbulkan efek-efek negatif. Kita mitigasi lah resiko-resiko negatifnya yang muncul gitu. Karena menurut saya sih PPNBM lebih bisa diterima sih di second best ya dibandingkan dengan PPN semuanya. Karena itu pemerintah sudah ada proses kompromi menurut saya di situ. Harus rigid juga nih dari pemerintah ngasih tahu ke masyarakat yang nggak cuma sekedar PPN bakalan naik 12%, tapi di satu sisi harus dikasih tahu juga apa-apa yang nantinya bakal naik supaya bisa diantisipasi. Prof. Telisa, singkat saja, PPN selektif, ekonomi kita perkiraan akan bergerak di berapa, Prof? Maksudnya pertumbuhan ekonomi Ya, untuk 2025 atau akhir 2024 ya? ya. Boleh dua-duanya, Prof. Ya, kalau di akhir 2025 sebetulnya kan kita masih bisa menjaga ya dengan adanya dorongan di kuartal keempat ini kita masih bisa menjaga di angka minimal 5,1% gitu ya. 5,1%. Kemudian nanti di tahun 2025 kan sebetulnya pemerintah punya target 5,2 sampai 5,3%. Nah, 5,2 sampai 5,3% itu memang targetnya seperti itu. Tapi dengan berbagai hal itu memang akan challenging ya. Jadi mempertahankan 5,1 pun itu sudah baik. Jadi prediksi saya sih ya dengan segala optimisme kita 5,1 di 2024. Nah, harapannya di 2025 bisa sedikit lebih baik lah 5,15 atau 5,2. Tapi 5,2 agak sulit ya dengan beberapa challenge dari geopolitik yang cukup ini ya menantang kan dari sisi Trump Effect 2.0, kemudian banyaknya sekali perang-perang ini juga masih berlangsung ya, dan perlambatan harga komoditas serta perlambatan Cina. Kita tahu Cina tuh berdampak banget ke ekonomi Indonesia, sedangkan Cina menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi seperti itu. Oke, baik. Tentu kita juga harus optimis gimana pertumbuhan ekonomi nantinya dengan berbagai kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah bisa 5,1 atau lebih. Tentu kita nantikan bersama seperti kita menantikan bagaimana kebijakan dari PPNBM ini akan naik. Tentu jangan sampai kenaikan PPN bisa menghambat pertumbuhan ekonomi terutama bagi konsumsi kelas menengah yang nantinya jangan sampai fenomena makan tabungan berlanjut lagi. Terima kasih Prof. Telisa Aulia Valianti, ekonom Universitas Indonesia sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Prof. Ya, terima kasih.